Ada sebuah berita yang lewat di beranda saya yang menginformasikan bahwa Ustadz Khalid Basalamah beliau terlibat korupsi dana haji. Benarkah demikian? Benarkah berita tersebut? Mari kita simak tayangan berikut. Dan saya langsung di sini meminta klarifikasi kepada beberapa tim Ustadz Khalid Basalamah bagaimana dengan berita tersebut, apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana sampai diberitakan seperti ini oleh beberapa media. Sebutlah media ini. Ternyata setelah kita selidiki, di situ Ustadz Khalid Basalamah bukanlah sebagai sosok yang diperiksa, tapi beliau diminta untuk menjadi saksi ahli terhadap kasus yang tengah terjadi. Karena pemberitaan-pemberitaan yang bisa kita lihat di media itu sangat banyak yang menggiring opini, yang dimana apalagi terkait kepada dakwah salafi. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang sentimen dengan dakwah salafi dan membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan keadaannya. Ya, meluruskan, saya di sini ingin meluruskan berita yang sebenarnya bahwa judul yang pas. Perhatikan baik-baik, seharusnya bukan KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi. Meskipun dia memiliki travel haji dan umroh, yaitu Uhud Tour, yang diperiksa bukan beliau, teman-teman. Seharusnya judul yang tepat atas pemberitaan itu adalah Ustadz Khalid Basalamah diminta untuk menjadi saksi ahli terkait kasus tindak pidana yaitu korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Oknum-oknum pejabat. Yang dimana kita tahu sendiri seperti apa kasus korupsi yang kemarin ini sempat terbengkalai karena pelakunya entah berantah kemana. Itu tadi teman-teman klarifikasi dari Harry Plus tentang berita yang ditujukan kepada Ustadz Khalid Basalamah bahwa ternyata berita tersebut adalah salah dalam arti Ustadz Khalid Basalamah di sini beliau hanya menjadi saksi ahli perihal kasus korupsi dana haji hanya dimintai keterangan sebagai saksi ahli dan bukan sebagai tersangka. Itulah yang disampaikan oleh Harry Plus tadi Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memang mendapatkan sebuah berita, kita harus meneliti dulu berita tersebut datangnya dari siapa. Dan Harry Plus menyatakan bahwa kesalahannya di sini bukan pada isi beritanya, akan tetapi adalah pada thumbnail atau pada judulnya yang ditulis tadi diterangkan tadi bahwa Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK seolah-olah jadi Ustadz Khalid Basalamah lah yang melakukan korupsi. Jadi secepat mungkin anak buah atau murid Ustadz Khalid Basalamah ini merasa gurunya sudah difitnah, maka beliau langsung mencari informasi sedetail mungkin. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi, sang pendekar silat ini kemudian langsung membuat sebuah konten dan mengklarifikasi lewat kontennya. Demikian teman-teman, itu adalah pembelaan dari seorang murid kepada sang guru pembelaan dari seorang pendekar silat kepada sang ustadz. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan teman-teman kita sebagai kita memang tidak mengaji kepada Ustadz Khalid Basalamah akan tetapi ketika memang ada saudara seiman kita yang yang teraniaya atau yang terfitnah, kita harus yang pertama yang kita lakukan adalah mencari informasi fitnah itu benar atau tidak dan kita sekarang menayangkan ini juga kita sedang mencari informasi benar atau tidak. Ternyata dari salah seorang murid Ustadz Khalid Basalamah ini yaitu Harry Plus sudah melakukan klarifikasi lewat tadi channelnya teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau memang beliau hanya dijadikan sebagai saksi ahli, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman ini dijadikan pelajaran kita dalam membuat thumbnail terutama para konten kreator nih dalam membuat thumbnail kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kita memfitnah orang lain atau jangan sampai merendahkan orang lain, dibilang sontoloyo atau dibilang Bapak Adi sebagai bla 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 jangan sampai seperti itu karena teman-teman, karena tidak enak kan atau kalau kita memang tahu itu tidak baik jangan kita lakukan teman-teman, hanya sekedar untuk mencari perhatian orang lain agar supaya berita kita atau konten-konten kita dilihat oleh masyarakat kita juga harus tetap bijak dalam membuat judul terutama seperti itu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.